103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore DP Mania, apa kabar? Nah, DP Mania bahagia sekali Hendra hari ini ya. Hari Jumat penuh keberkahan, kedatangan sosok artis dong kalau begitu. Karena acaranya kan bincang artis. Terus tadi kepoin ya gitu. Pasti kita harus kepoin semua tamu-tamu yang hadir di hari ini. Hari Jumat tanggal 4 di bulan Juli 2025. 1 jam kebersamaan kita sampai nanti jam 15 atau jam 3 sore. Nah, DP Mania juga nanti bisa bergabung, ya bisa bertanya-tanya di WhatsApp di 0811991034. Jangan lupa nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM, di TikTok, di YouTube, di IG, terus di mana lagi pokoknya semuanya. Mendengarkan langsung juga bisa ya di streamingnya di www.1034dfm.com. Saya sapa dulu tapi sebelumnya DP Mania sedikit aja ya. Karena kenapa? Kalau ngomongin radio dari zaman dulu gitu ya, pasti punya satu program atau acara. Tapi yang mula bikin acara ini di tahun 1951 namanya Bintang Radio. Ya, sebenarnya ajang pencarian bakat itu dari dulu sudah ada DP Mania, bahkan sampai sekarang gitu ya. Nah, di samping saya DP Mania sudah hadir, yang ditunggu sama saya ada David Insani apa Iksani? Insani. Ada David Insani. Apa kabar? Halo Kak Hendra. Baik. Alhamdulillah Sehat ya? baik, sehat. Baru kali ini nggak usah dipanggil kakak. Gak apa-apa dong. Kita kan harus berjuang muda. Gitu ya, benar. Harus berjuang muda tetap. Iya. Semangatnya tetap harus muda ya. Biasanya sama Genji saya dipanggilnya Om. Om ya. Karena DP Mania ya. Saya kalau ngelihat David Insani ya. Ini masih muda banget gitu ya. Kelahiran tahun berapa gitu kayaknya. Jauh beda usianya sama saya. Tapi benar kata David, harus berjuang muda. Harus berjuang muda, harus semangat pokoknya. Iya. Gimana perjalanan hari ini, melelahkan? Cukup menyenangkan lah ya. Menyenangkan, nggak melelahkan karena ini sebuah proses menuju puncak lah ya. Betul. Jadi harus dinikmati aja sih. Dinikmati dan sampai akhirnya datang ke studio Radio DFM. Betul, ya. betul. Oke. Nah, dengan timnya ya David Insani DP Mania terus membawakan lagunya judulnya kok Cinta tapi tanpa rencana. Cinta tanpa rencana. Kita berdua tanpa rencana ya kalau gitu ya, datang. Segala sesuatu harus ada rencananya. Harus ada rencananya. Okay. Tapi ini kebetulan cintanya tuh datang secara tiba-tiba aja gitu. Iya. Gak ada rencana gitu. Iya. Seperti apa lagunya? Dan karyanya siapa, terus prosesnya seperti apa, dan tadi dibilang di awal saya bilang ajang pencarian bakat itu sudah ada sejak dulu gitu ya. Nah, yang namanya Bintang Radio DP Mania. Kalau kita kan di Jakarta dekatnya di Medan Merdeka Barat sini ya. Betul. Karena saya juga sering kunjung ke sana gitu. Kan banyak teman-teman di sana, ada Bang Oza, ada Bang Yudi. Bang Oza kan di Pro 2 gitu. Di Pro 2 betul, Pro 2 Jakarta. Oke. Gimana kalau gitu kita dengarkan dulu lagunya seperti apa, Cinta Tanpa Rencana dan karya siapa, nanti kita spill ya. Oke, DP Mania gimana tadi sudah mendengarkan kan lagunya Cinta Tanpa Rencana. Nah, terus seperti apa lagunya, liriknya, juga siapa pencipta lagunya, karena kan sekarang harus detail. Harus detail. Takutnya kan nanti ada apa-apa kan ya. Mau dituntut. Kita harus jaga-jaga, benar. Betul. Oke, tapi sebelum ngobrolin mengenai single pertama ya, dan sudah launching ya. Betul, single pertama. Single pertama sudah launching, Cinta Tanpa Rencana. Karya dari ini, lagu dari Kak Bembi Nur. Iya. Nah, itu DP Mania, enak kan lagunya ya, liriknya bagus, musiknya, apalagi vokalnya. Kalau ngomongin vokal, karena David Insani ini di Bincang Artis, ceritain dong. Gimana? Ceritain awal mulanya jadi bintang radio 2024 di bulan November, kalau nggak 11 November kan saya lihat press release-nya tuh. Ya. Dulu, lupa juga. Awalnya seperti apa saingannya, yang daftar itu berapa gitu pertama, itu dulu deh. Oke, jadi kan ini bintang radio kan ada beberapa tingkatan ya. Iya. Ada tingkat satker atau kota. Kebetulan kalau kemarin kalau juara di satker itu langsung berangkat ke nasional. Nanti bertemu satker-satker lain gitu kan. Iya. Di Indonesia itu ada 64 satker kayak kalau nggak salah ya. Jadi kalau total daftarnya se-Indonesia itu kurang lebih ada 5 ribuan lebih. Wow.
5.000-an lebih. Dan kemarin di nasional itu melawan berapa ya? Berarti 100-an lebih juga sih. Iya, karena ini tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Iya. Agak lupa juga itu tanggalnya berapa itu, aku juga udah lupa. Pokoknya bulan November, aku masih ingat sih bulan November. Dan itu kan Bintang Radio tingkat nasional ada beberapa babak juga. Ada penyisihan, ada semifinal, dan juga pastinya grand final. Di awal penyisihan itu kita nyanyi, setelah itu masuk ke semifinal diambil 15 besar. Diambil 15 besar, kemudian nanti di finalnya diambil 5 besar. Iya. Kayak gitu. Oke, dari kalau tingkat nasional seluruh Indonesia tadi 5.000-an gitu ya, DV Mania. Terus sebelum di 2024 berarti istilahnya kan disaring lagi gitu. Sebelum 2024 2000 berapa kan? Ya ada. Ini kebetulan Bintang Radio itu tiap tahun pasti ada. Ya? Okay. Dan buat DP Mania? Iya, DP Mania. Buat DP Mania, mungkin ada yang pengen ikut juga boleh. Tahun ini ada soalnya. Tahun Bintang Radio 2025 nanti bulan November. Gitu. Jadi buat DP Mania dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia kan ya. Boleh nanti ikut Bintang Radio tahun 2025. Buat yang pengen tahu info-infonya gitu, boleh pantengin langsung di Instagram bintangradio.id. Di sosmednya ya. Betul. Oke. Nah, ini kan tingkat nasional, berarti David mewakili Semarang. Semarang. Ya, kemarin saya ikut audisi di Semarang. Terus baru lanjut di ini lagi, masuk tadi 5 besar ya, tingkat nasional. Alhamdulillah. Jadi masing-masing perwakilan kayak di Jakarta ada gitu ya. Jakarta ada, kemudian Bandung ada. Terus di Purwokerto ada, di Solo ada. Pokoknya banyak sih. Wah, berarti banyak sih kemarin, luar biasa sih. Ini benar-benar lawannya bukan lawan saingannya ketat dan berat ya. Nggak sembarangan gitu ya. Soalnya kan nasional ya, pasti yang masuk ke nasional pasti udah penyanyi-penyanyi yang berkompeten kan pastinya kan. Iya. Gitu. Oke. Nah, sebelumnya kan di tingkat masih regional gitu ya, bukan itu. Itu bawain lagu apa? Pengalaman nih biar DV Mania juga gitu ya caranya. Bisa lihat di sosmednya RRI gitu ya, kalau mau ikutan Bintang Radio. Seperti apa awal mula ikutan perwakilan dari Semarang ya? Semarang. Terus lolos dari Semarang ke tingkat nasional kemarin di Surabaya. Di Surabaya. Iya, Jawa Timur. Betul. Dari Semarang sendiri selain David, ada nggak teman-teman yang lain atau ada berapa orang yang ikut Bintang Radio? Kalau kan yang berangkat ke nasional cuma satu ya. Perwakilannya satu cewek, satu cowok. Jadi cuma 2 orang. Iya. Gitu. Jadi cuma satu sih. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Ada karantina juga. Ada pastinya ada dong. Buat workshop, terus pelatihan dan juga mempersiapkan, bisa dibilang kayak produknya kan, produk RRI dari satker masing-masing pasti dibentuk dulu kan di sana. Kemudian kalau udah mantep baru istilahnya dirilis ke Bintang Radio Nasional gitu. Pasti ada pelatihannya sih. Oke. Nah, ini waktu audisi berarti kan ada audisi ya? Ada audisi. Ini gimana nih? Deg-degankah atau sudah punya pengalaman sebelumnya? Karena kan kalau lihat perjalanan ini menyanyi sejak udah lumayan lama sebelum ikut Bintang Radio. Udah lama, dari 2010 dulu pertama kali nyanyi, 2010 kelas 4 SD. Jadi ya udah lumayan lama. Tapi kalau masalah grogi apa enggak, itu masih terjadi sih. Sering terjadi sih. Iya. Sering terjadi. Yang walaupun yang udah sekelas Dipa juga dikit-dikit ada. Iya dong, karena ketika mau naik panggung itu berasa ada tanggung jawab yang harus tanggung jawab yang dipikul untuk kan penyanyi kan menyampaikan pesan ke penonton kan. Itu tanggung jawabnya harus disampaikan ke penonton pastinya. Oke. Kalau perjalanan karir dari SD, ini dari SD sudah mewakili sekolah atau pernah ikut lomba-lomba gitu ya dari SD, SMP sampai sekarang kan udah lulus ya? Belum ya? Belum. Belum. Lulus apa nih? Kuliah maksudnya. Kuliah belum lulus kuliah. Aku belum lulus kuliah. Ceritain perjalanannya dimulai dari SD. Jadi aku dari SD itu kan awal nyanyi itu dulu ada yang namanya UAS ujian akhir semester dulu kan. Iya. Nah, di UAS itu ada mata kuliah namanya seni budaya. Seni budaya kan ada yang menggambar, prakarya atau apalah bikin apa gitu, terus ada yang menyanyi. Nah, yang menyanyi itu aku kan maju nyanyi lagu nasional pertamanya kan. Awal-awal nyanyi lagu nasional.
setelah UAS itu kan ada libur semester gitu kan. Nah, waktu di libur semester aku dan ada beberapa orang itu dipanggil ke sekolah untuk dipersiapkan ke ada lomba tingkat SD kan, berarti kan awal-awal. Dulu kalau nggak salah itu FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional itu kan. Nah, dari beberapa ini disaring nih satu-satu kan, disaring, kepilihlah aku yang maju ke lomba FLS2N tingkat SD dulu. Terus semakin kesini ya udah ketagihan ikut lomba gitu. Jadi bisa dibilang anak lomba sih. Anak festival anak gitu. Festival ya. Iya, dari dulu emang sering ikut lomba sih, alhamdulillah ya. Di SD menjadi perwakilan, terus lanjut berarti sampai sekarang ikut sampai jadi bintang radio. Di rumah banyak piala dong atau set? Kalau ada sih ada. Tapi aku tipe orang yang piala ya udah piala aja gitu. Menurutku ya, karena aku menghargai perjuangannya bukan hasilnya. Kalau aku sih gitu. Lebih mengenang prosesnya aja sih daripada betul. Mengabadikan hasilnya itu, trofinya itu aku. Kalau aku dapat piala tak taruh di sekolahan. Aku dapat piala tak taruh di sekolahan gitu aja sih. Iya. Jadi nggak tak bawa pulang itu nggak. Mau taruh di mana juga. Paling nanti di rumah berdebu, nggak tak bersihin atau apa gitu. Tapi kan jadi kenangan gitu yang ya. Yang dikenangkan perjuangannya kayak gimana gitu kan. Menjadi kenangan dan orang tua juga pasti bangga lah. Alhamdulillah bangga sih. Nah, kalau ngomongin orang tua nih, bakat nyanyi dari ibu, bapak atau siapa ini? Aku juga bingung nih Kak. Kebetulan bapak suka nyanyi, tapi kalau dibilang penyanyi itu bukan, tapi emang suka nyanyi. Jadi dari dulu itu bapak sering banget nyetel lagu-lagu gitu loh, dangdut, especially dangdut. Pasti dangdut, entah itu Rhoma Irama, entah itu Elvi Sukaesih atau siapa. Jadi kalau genre dangdut di hidup aku itu udah cukup familiar. Wow. Gitu. Dan bapak sering karaoke juga di rumah. Iya. Mungkin ya musik cukup familiar lah bagi musik hidupku cukup familiar dan ada sedikit darah seni lah ya. Nggak tahu juga ya. Saya kan bapak bukan penyanyi ya. Iya. Bapak bukan penyanyi gitu kan. Cuma suka musik dengerin aja. musik aja suka ya. Dengerin musik aja. Iya. Ya, keren ada turunan darah seni. Kalau kita darah biru kalau kepentok gitu ya. Darah biru di Betadine ya. Oke. Jadi dari orang tua pas mendukung banget. Ya. Kalau di keluarga anak keberapa nih? Anak keempat. Anak keempat dari anak bungsu? Enggak, anak keempat dari 8 bersaudara. Jadi di rumah cukup ramai banget ya di Eman ya. Tapi yang salah satu mengikuti seni cuma David aja atau ada adik atau kakak gitu? Kakakku pertama. Itu bisa dibilang kayak hidup dari musik lah ya. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya, gitu. Wah. Berarti pencinta musik lah boleh dikatakan ya. Nah, bekerjanya juga di musik alhamdulillah sekarang gitu. Oke. Nah kan sebelum ikut ajang bintang radio pernah juga ya kalau nggak salah yang jadi juara apa di Solo? Bukan itu ya? Apa? Itu jadi sebelum bintang radio itu kan radio 2024. 2023-nya aku ikut AP2 Seni. AP2 Seni solo vokal. Itu di Padang tingkat nasional dapat juara 2. Terus di 2022-nya ikut Youth Friendship Festival di Singapura. Dapat gold medal. Iya. Dapat medali emas di situ. Medali emas ya. Iya. Wow. Segram berapa sekarang DP Money Mas? Kebetulan belum ngecek ya. Kebetulan belum ngecek lagi. Di Singapura ya. Di Singapura. Itu 2022. Perwakilan apa lawan-lawan di sana kan ajang juga bukan di Ajang juga. Itu ngelawan berapa negara kemarin ya? Ada 20-an lebih sih. Juara? Gold medal, medali emas. Oke. Itu perjalanan dari David Insani DP Mania. Nah, sekarang jadi bintang radio, pasti dapat pengalaman. Hadiah ada lah ya gitu. Alhamdulillah ada. Hadiahnya sekarang lagu dibikinin sama Mas Bambi Nur. Bambi Nur. Iya, betul. Kita ngomongin lagunya nih, DP Mania, Cinta Tanpa Rencana. Nah, ini lagu baru atau sudah ada, terus nih buat siapa nih yang cocok vokalnya atau wah iya ini buat juara bintang radio. Ketemu sama pencipta lagunya, terus aransemen musiknya siapa sampai jadi
Cakep banget ini lagunya. Aduh, kebetulan kalau itu kurang tahu ya saya. Soalnya aku juara dapat lagu dapat gitu. lagu nyanyiin gitu ya. Nyanyiin gitu. Tapi sempat ada apa namanya menggodok lah dikit-dikit gitu. Tapi kalau lirik purely itu dari Kak Bimbi Nur. Konsep itu dari Kak Bimbi Nur semua sih. Ya gitu. Nggak ketemu sama Mas Bimbi? Kemarin sempat ketemu kemarin. Jadi ada workshop juga kan pastinya. Iya, bareng pas launching gitu ya. Iya, dan sebelumnya itu juga ada workshop bareng Kak Bimbi Nur, bareng apa namanya? Waktu di studio juga kebetulan kemarin recordingnya di Jakarta juga kemarin. Di daerah mana ya tuh Bro Studio tuh, daerah mana lupa aku. Aku nggak tahu daerah sini soalnya ya. Iya, karena belum stay sepenuhnya di Jakarta DP Mania. Gitu. Jadi masih bolak-balik ke Semarang, Jakarta, Jakarta gitu. Dan kelahiran Pekalongan ya. Pekalongan betul. Pekalongan tahun jangan deh. Kelihatan dong kelihatan nanti. Muda. Jangan, masih gengsi. Jangan. Iya. Oke. Ini kan bintang radio. Ya. Ada pasangan juara 1 kategori pria. Ada. Kategori wanita. Nah, yang wanitanya nih belum datang nih ke Radio DFM. Nanti kapan-kapan pasti datang. Siapa? Nanti coba diundang lagi ya. Sedikit siapa? Ini Putu Nadia Titania. Putu Nadia Titania Renaldi. Iya, kalau nggak salah seperti itu. Karena namanya cukup panjang ya. Dia dari Denpasar, Bali. RRI Denpasar dia. Iya. Betul. Nanti kita undang di sini di Bincang Artis DP Mania. Yes. Penyanyi yang wanitanya cantik, yang cowoknya bintang radionya ganteng pas. Lagunya juga asik juga tuh. Itu lagunya keren banget ya. Keren sih. Iya. Mungkin teman-teman DP Mania ada yang relate sama lagunya boleh di komen ya di TikTok. Boleh. Gitu kan? Iya. Boleh komen. Nanti kita puterin juga di Radio DFM ya. Lagunya Nadia juga pastinya lagunya David gitu. Waktu penjurian itu di jurinya siapa waktu dari mulai sampai yang ke tingkat nasional, orang-orang yang orang-orang besar kah gitu, musik besar dong, bintang radio, nggak main-main sih jurinya sih, sembarangan kan. Iya, jadi waktu di babak penyisihan bintang radio itu jurinya Ryan Pono. Ryan Pono, kemudian ada KB, terus Kak Bimbi Nurnya itu ngejuri di babak penyisihan sama semifinal itu beliau bertiga. Nah di di babak final itu ada Kak Ryan Pono, ada Kak KB dan juga Kak Bimbi Nur gantinya Kak Indra Aziz vokal coach itu. Iya. Ya, jadi mereka udah kelihatan kan background musiknya yang luar biasa, pengalamannya yang latar belakangnya. Iya, keren semua pastinya. Semua, ya. Pasti udah terjamin, teruji secara klinis. Secara klinis lagi. Ilmunya beliau udah mumpuni lah ya. Iya di musikalitasnya juga semuanya ya. Oke. Waktu ikut bintang radio ada lagu wajibkah atau waktu di babak penyisihan sampai ke final? Masih ingat nggak? Terus di finalnya nyanyi lagu apa gitu? Atau lagu yang sudah ada di remix atau gimana? Jadi di bintang radio itu kan dari panitia bintang radio itu nge-share ada beberapa lagu kan, yang cowok sendiri, cewek sendiri gitu kan. Kemarin kalau nggak salah ada 6 pilihan nih. 6 atau 7 lagu. Dan sistemnya di bintang radio itu yang kemarin yang aku kan 2024 itu tiap babak itu lagunya diacak. Ya, jadi mau nggak mau semua peserta harus menguasai 7 lagu semua lagu itu. Iya. Wah. Itu. Jadi tiap babak penyisihan nih, aku dapat lagu A misal, masuk semifinal diacak lagi. Ya kalau misal dapat lagu yang sama ya udah, kalau misal ganti ya berarti ganti lagu apa gitu. Masuk ke final diacak lagi. Gitu. Jadi memang tantangannya luar biasa sih. Tantangannya luar biasa. Butuh mental yang... Iya dong, harus mental. Mentalnya harus kuat, guys. Mewakili daerah. Iya. Tapi hadiahnya worth it sekali, teman-teman. Worth it sekali. Itu rasa syukurnya ya pasti ya. Betul. Perjuangannya dalam perjalanannya. Perjuangan effortnya luar biasa sih. Masih inget nggak nyanyi lagu apa waktu di finalnya deh? Masih ingat semua sih. Masih ingat semua ya. Waktu di penyisihan lagunya Keljo, Jangan Katakan Cinta.
waktu di semifinal lagunya Roni Parulian yang Sepenuh Hati. Kemudian yang di final itu aku nyanyi lagunya Fabio Asher yang Tanpa Rasa Bersalah. Tanpa Rasa Bersalah. Betul. Itu acak semua tuh. Random semua. Jangan-jangan nih DP Mania yang lagi nontonin live TikTok juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmed. Ternyata nggak sembarangan ya. Kayaknya berat nih. Kalau mikirin nggak mampu, wah kayaknya saya nggak sanggup. Gimana motivasinya buat DP Mania biar wah aku pasti atau pengen ikutan atau tertarik? Nggak usah takut, karena apa namanya teman-teman DP Mania pasti bisa semua. Yang penting kita itu harus latihan itu paling penting ya. Latihan itu nggak boleh bilang kalau latihan bosen latihan, capek lah gitu, latihan bosen latihan itu nggak boleh. Latihan minimal itu ya minimal sejam lah ya. Nggak usah lama-lama sih latihan itu, yang penting rutin. Ya paling sehari sejam. Kalau lebih it's better, lebih baik. Kalau bisa ya lebih pokoknya. Terus setelah latihan mentalnya disiapin kan, karena dengan apa namanya pengundian lagu atau apapun itu mental kan nggak cuma bab lagu ya, nanti di stage waktu di panggung juga nanti kayak gimana, mentalnya harus siap. Kemudian apa namanya mental ketika ngelihat lawan dari satker lain itu bakal ciut apa enggak nih mental gitu loh. Latihan mental, banyakin referensi lagu sih, dan pastinya berdoa. Itu berdoa sama Tuhan sih. Semoga dilancarkan semuanya. Iya, dan dukungan orang tua juga pastinya. Oke, baik DP Mania. Nanti nyanyi langsung ya. Boleh. Di akhir pembincangan kita di Bincang Artis ya, karena Mandaswanya sudah ada nih, Cinta Tanpa Perasaan. Cinta Tanpa Rencana. Tanpa Rencana kok tanpa perasaan. Cinta Tanpa Rencana. Ketemu lama-lama jadi suka. Kalau nggak salah sih gitu. Betul. Bincang Artis DP Mania, dan terima kasih nih yang sudah join di live TikTok. Mohon maaf ya kalau nggak ke absen semuanya, tapi terima kasih. Dan juga DP Mania jangan lupa bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM Bincang Artis kali ini bersama David Ingsani DP Mania, yang puncaknya di 2024 menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Alhamdulillah. Ya, setelah di 2022 tadi ceritanya dapat penghargaan yang mana? Yang Singapura ya. Gold Medal Youth Friendship Festival Singapura. Dapat gold ya. Dapat gold. Terus 2023 AP 2 Seni itu kayak kompetisi tingkat kampus, tingkat universitas se-Indonesia gitu. Nah, sekarang di 2020 sekarang 2025. Maksudnya di 2024 itu dia puncaknya DP Mania. Nah, di 2025 itu boleh ikutan lagi nggak sih? Boleh, siapa aku? Nggak boleh lah. Boleh ya. Kesempatan teman-teman yang lain aja. Iya. Gitu. Dia nanya, siapa? Nanya ke saya tuh. Kalau saya nggak batuknya saya tadi fales tuh ya. Gimana mau nyanyi? Batuk fales ya, gimana tuh? Gimana mau nyanyi coba? Ya Allah. Iya kan, batuk, nguap, bersin, fales semua. Fales semua ya? Iya. Astaga. Aduh, DP Mania. Nah, lanjut lagi nih DP Mania. Ya, ini tanggung jawab sebagai bintang radio di 2024. Kedepannya, karena kan harus go internasional juga. Amin. Gitu ya. Apalagi ini dari segi kualitas, selain ya apa nih harapannya buat seorang David Ingsani? Harapan kedepannya mungkin ya. Iya. Harapannya semoga lagu ini bisa gampang diterima teman-teman aja sih. Buat para pendengarnya itu suka, mungkin ada yang relate gitu atau yang apa. Dan juga kedepannya lebih lancar aja sih. Iya. Semoga mungkin nanti ada single kedua atau berapa album, mana tahu kan. Iya, betul. Kita berdoa aja sama berusaha lah. Nggak cuma berdoa ya, sambil berikhtiar gitu. Iya. Kan David sendiri punya platform banyak nih. Iya. Kan banyak responnya dong. Sudah ada kayak di mana, di YouTube, di IG, di TikTok. Ada, alhamdulillah. Iya. Jadi sekalian nih mau promo boleh. Boleh. Buat teman-teman DM Mania yang kepo gitu sama single aku atau apa namanya, pengen ngepoin
gimana kehidupan di sosial media aku gitu. Boleh di follow Instagramnya, Instagram, TikTok sama, ada David Ingsani, David_Ingsani, DAVIT_Ingsani. Itu TikTok sama Instagram, itu namanya sama. Dan juga di YouTube, kalau pengen dengerin full lagunya yang bakal nyanyiin nanti ya, mungkin pengen nonton video klipnya, cari aja Cinta Tanpa Rencana David Ingsani. Tuh, gitu DP Mania. Sekarang kan ya media lebih menjangkaunya lebih luas lagi ya. Lebih gampang, lebih luas, luar biasa sekarang sih. Oke, sebelum nanti nyanyiin lagunya Cinta Tanpa Rencana, awalnya ketemu, awal lama-lama kan gitu tadi saya dengerin gitu ya, lagunya dia nyanyiin. Ketemu, terus berteman kan nih, berteman, lama-lama kok ternyata nyaman. Ternyata kok ini apa namanya? Timbul cinta gitulah. Pacaran gitu ya, gitulah romance ya, gitulah kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam percintaan gitu, kehidupan sehari-hari dan masa lalu mungkin ya, apalagi mungkin yang sedang patah hati terus dengerin lagu ini, cepat dapat gantinya gitu. Amin, tanpa rencana, semoga karena segala sesuatu itu ya tanpa rencana, atau yang sudah direncanakan ya bakal terjadi, ya sudah memang harus terjadi. Betul, takdir ya, takdir ya. Sebelum nanti nyanyiin pengalaman selama mengikuti bintang radio gitu ya, yang paling mengesankan gitu, yang apa paling... nih selama ini David, dari mulai awal ikut audisi daerah tuh sampai tingkat nasional gitu ya. Kan kalau tadi deg-degan udah nih, semua pasti punya rasa gitu. Pasti punya betul. Terus sampai dapat mengangkat apa, trofi itu juara. Ya. Kalau pengalaman paling berkesan ya, apa ya? Semuanya berkesan ya kan? Semuanya berkesan pasti, tapi yang paling berkesan, yang paling keinget itu teman-temannya aja sih, teman-temannya, kemudian dari kru-krunya bintang radionya, itu kayak di sana itu nggak berasa kayak lagi lomba gitu loh. Jadi di sana saling support, saling mengayomi bareng-bareng, terus kayak ya kekeluargaan aja sih gitu. Dan juga dari teman-teman bintang radionya, panitia bintang radionya baik-baik semua, bener-bener mengayomi, bener-bener apa ya? Ya di sana diperlakukannya bukan kayak anak lagi lomba gitu loh. Jadi bener-bener kayak di apa ya? Pokoknya udah seperti keluarga besar gitu ya. Betul, itu padahal kan masing-masing perwakilan daerah kan ada. Iya, perwakilan daerah. Kita beda-beda daerah. Beda-beda suku, beda-beda apa ya, tapi keren sih bisa menyatukan kita dari semua suku bangsa. Dari semua daerah, dari ujung sana sampai ujung sana gitu kan, dijadiin satu dan bisa ada timbul rasa nyaman gitu kan. Keren sih, itu yang paling berkesan sih. Ya kalau ngomongin keren, vokalnya juga keren. Wow. Menjaga biar kualitas suara atau vokal buat DP Mania juga. Biasanya kalau jangan banyak makan goreng. Pantangan gak sih, atau makan aja gimana untuk menjaga kualitas suara sampai menjadi bintang radio loh? Gak sembarangan kan? Kalau jaga suara itu kita yang tahu masing-masing aja sih, pribadi kita yang tahu. Kita yang tahu masing-masing aja sih. Kan tubuh kita, suara kita. Kalau kamu masih batuk ya udah dijaga. Tapi tadi kan kata Kak Hendra itu jangan makan gorengan, jangan makan itu. Kalau di aku ya, kalau di aku enggak juga. Gorengan makan, sambal makan, saus makan, apalagi es minum. Yang enak-enak pokoknya dimakan. Iya, kalau enak, yang penting happy aja sih. Kalau saranku buat ngejaga suara itu yang penting minum air putih sama istirahat yang cukup. Udah, itu aja menurutku ya. Menurutku itu aja sih. Olahraga itu penting, sangat-sangat penting buat teman-teman DP Mania dimanapun Anda berada. Itu sangat-sangat penting buat menyuplai suara itu, dan juga kesehatan itu olahraga harus sih. Oke. Nah terus untuk DP Mania nih, pemula gitu ya, saya berminat atau tertarik mau ikut ya bintang radio ataupun ajang-ajang pencarian bakat yang lainnya. Selain punya modal suara pasti ya. Apalagi mental ya. Itu mental percaya diri harus terus modalnya.
Tadi apa lagi, Kak? Biar mentalnya kuat, terus kan dia bukan bintang radio kelasnya kan udah, banyak nih pencarian ajang bakat gitu ya. Banyak, betul. Di audisi aja udah down kan udah takut udah nggak bagus gitu ya. Jadi harus nggak cuma suara yang bagus ya. Nggak cuma suara yang bagus, tapi mental itu harus percaya diri dan juga rasa yang paling penting kemauan sih. Kemauan. Jadi orang kalau nggak ada kemauan, kalau misal ikutnya itu iseng-iseng aja, kayaknya effortnya juga kurang sih menurutku sih. Iya. Jadi rasa kemauan pengen ikut dan syukur-syukur pengen jadi juara itu harus gede banget. Ya, berarti DP Mania kalau mau ikut ajang pencarian bakat, mentalnya mental juara gitu ya. Betul, harus niat. harus niat banget. Kalau kamu terjun nggak cuma lomba aja sih, Kak. Misal kita pengen membangun bisnis, pengen apa, kalau niatnya nggak 100%, nggak totalitas, effortnya nanti juga nggak bakal totalitas gitu loh. Dan hasilnya mungkin juga mohon maaf gitu loh. Coba lagi gitu kan. Balik lagi tahun depan gitu. Betul. Ya. Oke, sebelum closing juga. Ini kan sekarang lagi visit ke radio-radio. Ya. Gitu ya. Mengganggu nggak sih ke aktivitas apa? Sekarang masih kuliah apa lagi libur? Masih kuliah. Kuliah di UNES Semarang, Universitas Negeri Semarang. Semester jangan disepil. Jurusan? Cukup. Jurusan pendidikan seni musik. Pas ya, jadi ya. Pendidikan seni musik. Seni musik berarti bisa main musik dong? Dibilang bisa juga enggak, dibilang enggak juga dikit-dikit aja sih. Ya gonjreng-gonjreng. Gonjreng bikin tetangga marah bisa lah bikin tetangga. Jurusannya musik dan seni kan? Iya, pendidikan seni musik. Pendidikan seni dan musik, siapa tahu nanti juga bisa bikin lagu sendiri. Amin. Selain menyanyikan lagu orang lain. Pertama yang berbahagia ini seneng banget dapat hadiah dari Kak Bambi Nur gitu ya. Cinta Tanpa Rencana. Ya. Mungkin nanti nyusul karya yang lain dan juga karya sendiri. Amin. Karena kan kalau ngomongin karya sendiri kan dapat royalti. Royalti sendiri gitu ya. Kalau di remake lagi sama orang lain. Tapi kalau ngomongin royalti, bisa nggak sih komentar dikit gimana? Aduh, apa tuh kan langsung adu DP Mania. Aku pengen komentar. Masalahnya aku nggak tahu. Aku takut karena kalau royalti kan ke hukum ya, maksudnya ya. Walaupun berapa persen kan ada haknya gitu. Iya, dan juga walaupun orang-orang bilang aku pinter nyanyi, tapi tidak dengan hukum sayangnya. Minta maaf. Jadi masalah hukum dan itu mohon maaf ya. Jadi yang berhak gitu ya. Iya betul. Yang menjalankan. Dan itu juga buat gambaran. Kalau lagi tampil gitu ya, jangan lupa sebut karya atas gitu kali ya. Iya, mungkin itu tugasnya yang misal kalau disiarin, gitu, misal di broadcast kemana, itu tugas yang ngedit gitu sih. Iya, betul. Yang penting aman, semuanya hak orang bisa dihargai gitu ya. Harus menghargai, harus karyanya. Karena itu karya dari seniman gitu, harus dihargai sih. Oke, sukses ya buat David Insani. Alhamdulillah, amin. Dan juga karirnya semakin berkembang go internasional. Amin. Mau ngucapin apa deh? Semenit aja buat DP Mania sebelum nanti nyanyiin langsung Mana Suanya Cinta Tanpa Rencana. Oke, dari David sendiri. Silakan. Buat DP Mania. Buat DP Mania jangan lupa dengerin single perdana aku Cinta Tanpa Rencana. Udah available di semua digital platform musik kesayangan teman-teman semuanya. Dan juga yang pengen kepo tentang kehidupan aku, boleh follow di Instagram dan juga TikTok, namanya sama, DAVIT_Insani. Dan juga jangan lupa nanti di like, subscribe, komen, bagi-bagiin semuanya. Share ya. Pokoknya gitu. Dan juga terima kasih Kak Hendra udah diundang. Terima kasih David Insani bersama tim yang sudah datang ke Radio DFM di Bincang Artis. DP Mania, sekali lagi jangan lupa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM. Yang sudah ikut join di live TikTok, terima kasih, maaf ya belum bisa diabsenin semuanya. Oke, siap Kang Dede ya. Kita dengerin suaranya langsung dari David Insani. Ini dia, Cinta Tanpa Rencana, juara 1 bintang radio tingkat nasional 2024. Jujur cinta bukan datang pada pandangan pertama,
Tiba-tiba cinta tiba menghampiri kita. Kau selalu baik padaku. Tanpa terasa tumbuh rasa aku padamu. Awalnya teman, berlanjut suka. Awalnya dekat, lama-lama jadi nyaman. Tanpa kuduga, kini kamulah kisahku. Ku jatuh cinta tanpa rencana. Jujur cinta bukan datang pada pandangan pertama. Tiba-tiba cinta tiba menghampiri kita. Kau selalu baik padaku. Tanpa terasa tumbuh rasa aku padamu. Awalnya teman, berlanjut suka. Awalnya dekat, lama-lama jadi nyaman. Tanpa kuduga, kini kamulah kisahku. Ku jatuh cinta tanpa rencana. Awalnya teman, berlanjut suka. Awalnya dekat, lama-lama jadi nyaman. Tanpa kuduga, kini kamulah kisahku. Ku jatuh cinta tanpa rencana. Ku jatuh cinta tanpa rencana. Thank you semuanya. Oke. Thank you. Terima kasih DPM ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.